Mas Ren, oh dik ono sikil. Akhirnya kami cek, aku sama Mas Randy kami cek, ternyata beneran malah kita kayak orang Tapi sebelum kebingungan. itu Lalu, bagaimana mereka bisa menemukan mayat tersebut? Inilah kisah dua pemuda di balik penemuan mayat di Sungai Klumpit. Kamis 20 November tahun 2025, sekitar pukul 12.18 waktu Indonesia Barat, Lurah Temas Adi Santoso menerima laporan dari warga melalui saluran WhatsApp telah ditemukan mayat di Sungai Klumpit, Temas Mbesu. Laporan tersebut dibuktikan dengan video yang dikirimkan saksi terlihat kaki yang mengapung di antara bebatuan yang bertumpukan sampah dan potongan bambu. Menerima laporan tersebut, Lurah Temas kemudian berkoordinasi dengan 3 pilar, Babinsa dan Babin Kamtibmas, serta instansi terkait untuk segera dilakukan evakuasi, diantaranya Inafis Polres Batu, SPKT Polres Batu, Tagana Kota Batu, PMI Kota Batu, Linmas Kelurahan Temas, FPRB Kelurahan Temas, Kim Kelurahan Temas, dan relawan. Menurut keterangan saksi, yang berjumlahkan 2 orang, yakni warga RW 05 Kelurahan Temas, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, mereka berencana untuk pergi memancing di Sungai Klumpit yang berlokasi di Temas Besul. Setibanya di sekitar sungai, mereka sudah menghirup aroma yang tak sedap, namun dengan tenang dan perlahan mereka mencoba untuk terus menyusur sungai. Lalu, bagaimana mereka bisa menemukan mayat tersebut? Untuk awalnya sih waktu itu saya pas lagi libur, saya ada niatan untuk mancing. Oh, ada niat untuk mancing ya? Ada niatan Tapi untuk- apakah ada untuk niatan langsung ke lokasi titik sana atau gimana? Nggak ada. Waktu pertama itu saya langsung ke Pandan, soalnya ada tetangga yang bilang, oh di sini ada spot mancing enak. Akhirnya waktu itu Mas Randy yang masih kerja tiba-tiba pulang ya, saya panggil Mas Randy, ayo mancing. Nah, Jadi terus berangkatlah orang dua ini. saya berangkat ke Pandan. Tapi nantinya ada temen lagi yang mau nyusul. Ya, waktu itu udah janjian sama temen yang lain, 2 orang. 2 orang. Ya, 2 orang. Sambil nunggu di Pandan situ, Ya. saya nunggu temen sambil mancing sama Mas Randy. Kok gak ada pergerakan ikan, gak ada Nggak ada hasil, gak ada ya. Ya. Akhirnya aku bilang, ayo ke pindah spot ke Kali Cerumpit situ, Babatan. Oh, Akhirnya ke Babatan lah, ya. Babatan. Sambil nunggu 2 orang ini, sambil canda-canda sama Mas Randy. Orang dua ini akhirnya yang dari spot yang pertama tadi Ya. nggak ada hasil, pindah ya. Pindah ke Ke sana, Babatan. Sambil nunggu, akhirnya teman saya 2 orang datang. Akhirnya mancinglah di situ, di tempat utama situ. Pertama datang mancing, adalah sekitar 1-2 jaman lah ya di situ. Oh, nunggu yang 2 orang tadi. Ya, nyusul. nyusul. Akhirnya udah ketemuan bareng, mancing bareng, udah dapat ikan itu pas waktu itu. Akhirnya ada temen 1 orang namanya Huda, itu langsung ayo ke atas, ke tempat Naik lagi. untuk naik Itu lagi. masih di bawah ya. Masih di bawah, iya. Akhirnya ke atas ke tempat spot utama, di apa namanya, kerojokan air terjun lah di situ spot utamanya. Akhirnya Dari setiap perjalanan itu setiap perjalanan sambil mancing ada kubangan dikit mancing. Iya, ada Biasanya kubangan. kan seperti itu kalau Iya. mancing di kali-kali itu ya. Iya, Kali-kali ada kayak gitu. kubangan dikit mancing, Mancing. kubangan dikit mancing. Iya.
Akhirnya ada 2 orang duluan mau naik ke atas. Tiba-tiba teman saya yang namanya Domur, itu kelihatan kok ada kaki, akhirnya yang Huta ini noleh, waduh ada kaki, akhirnya panggil kita ya, Mas Ren, Dik, ono sikil. Akhirnya kami cek, aku sama Mas Randy kami cek, ternyata beneran. Wah, kita kayak orang Tapi sebelum kebingungan. itu Mas, sebelum itu ada nggak dalam pikiran itu nantinya kalau naik misal ada angan-angan kepingin apa, nantinya ketemu apakah ular atau nggak ada ya pikiran seperti Nggak itu? ada, iya. Jalan biasa-biasa Jalan aja. biasa aja. Cuman pas waktu itu dari ya dari bawah ke itu Ke spot. ke spot itu kok ada aroma gak enak. Iya, ada aroma gak enak. Di sekitar kita itu gak ada mayat-mayat kayak hewan, binatang ya gak ada. Akhirnya itu Bangkai-bangkai bangkai gak tapi ada. kok baunya sangat menyengat Sangat gitu ya. menyengat. Akhirnya Tapi biasa lah, Iya, biasanya biasa. orang Jawa itu memang kalau mencium bau-bau aroma gimana, pengen tahu lah. ya pengen tahu, biasanya penasaran. Gak jauh lah dari aroma tersebut. Kalau bangkai itu biasanya gitu. Singkat cerita, langsunglah saya WA. Saya telepon bapak saya, Pak, tolong. Kenapa? Iki aku nemokno mayit Dendi. Sing bapak bilang gitu, Dendi. Akhirnya dek kali berantas iki lho, dek celongkret, dek babatan. Wis, fotokno. Akhirnya tak fotokan, saya kirimlah ke bapak saya. Akhirnya Sehingga dari bapak, Iya. dari bapaknya sama itu tadi mungkin ada komunikasi lah antara bapaknya sampean itu tadi sama perangkat kelurahan ataupun TNI Polri atau apalah mungkin ya. mungkin. Terus selang berapa menit atau jam untuk dari pihak-pihak yang berwajib sampai di situ Mas kira-kira? Kira-kira ya setengah jaman lah ya. Setengah jam. Setengah Cepet jam. ya Iya. dari informasi jenengan itu tadi untuk menyampaikan bahwa jenengan tadi menemukan mayat yang disampaikan tadi terjepit itu. Iya. Itu cepet ya. Ya lumayan cepet lah kalau itu penanganannya. Ada yang pertama itu ada orang-orang sekitar sama relawan-relawan itu menghampiri kami ya. Akhirnya memastikan mayat tersebut. Akhirnya kami naik duluan mengonfirmasi ke orang-orang. Ya akhirnya ada penyelamatan itu. Gitu ceritanya. Ada nggak cerita serem sewaktu habis nelpon orang tua, terus masuknya tadi gimana posisinya, terus keluarnya gimana? Ada nggak kira-kira yang serem? Ada sih. Kalau aku sendiri ada. Pas waktu itu habis menemukan mayat tersebut, temen ini sambil ngobrol, sambil ketakutan gitu. Tiba-tiba ada kayak suara, "Hei!" gitu ke saya. Terus aku bilang ke teman-teman, mandeko ono suara apa dik ngono, ono sing nyeluk he ngono. Loh iya ta akhirnya padha meneng kabeh kan, keweden soalnya Takutan ya. ya ketakutan ya. Akhirnya ya Itu jalan ya juga biasa-biasa iya, aja. biasa Tidak ada misal kerimbunan atau nggak ada ya. Kalau itu pas waktu itu pas kami ngecek
foto pertama sama Mas Randy ini Ya. itu awal menyelidiki aku sama Mas Randy itu jalannya Oh, enak-enak aja ya. Oh, biasa. Terus habis mari foto itu, terus kok jalannya Tiba-tiba gitu ya. rimbun. Oh, Kita serem juga malah ya. kayak apa? Kayak nunduk gini dari jalan keluar. Sampai ya enak. Seperti tidak ada apa-apa lah ya. Begitu selesai dokumentasi foto yang diminta orang tua tadi ya, Ya. bapaknya sampean tadi ya, foto video, barulah itu seperti jalan tertutup gitu ya, Mas. iya. Terus gimana kok bisa Masnya ini kok bisa keluar dari situ, gimana caranya? Apakah miyak gini atau gimana itu? Ya sambil ketakutan. Iya, sambil ketakutan, aduh, gak kepikiran mau Yang penting bisa keluar dari situ ya. Iya, langsung di plasak-plasak gini, ayo. Luar sampai ada beberapa warga yang turun situ. Iya, memastikan mayat tersebut ada, memang benar-benar mayat. Iya. Takutnya kan kadang ada orang buang boneka atau mannequin gitu. Itu sih. Ya begitu Mas ya, ceritanya. Iya, ceritanya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas atas informasi yang jenengan sampaikan. Proses evakuasi berjalan sangat hati-hati karena medan yang dilalui petugas begitu sulit. Mereka harus melintasi sungai, bebatuan, dan tebing, bahkan beberapa personil kerap kali terperosok di sungai. Namun, semua dapat teratasi dengan baik. Relawan FPRB dengan kemampuan penanggulangan bencananya dapat memberikan akses jalan bagi tim evakuasi sehingga mayat dapat segera diangkat ke ambulan untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Lalu, bagaimana upaya tim penyelamat selanjutnya?